Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Dhani Gandhi di channel YouTube Istana Hukum. Saat ini saya ingin membahas di ruang lingkup DPR RI. Mungkin banyak mahasiswa hukum yang belum mengetahui komisi-komisi di DPR RI. Nah, saya akan jelaskan di DPR RI itu ada 11 komisi. Sedangkan kalau kita mau dikerucutkan sebagai mahasiswa hukum, maka kita akan melirik ke komisi 3. Karena berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 3 garis miring DPR RI garis miring 4 Romawi garis miring 2014/2015 tentang penetapan kembali mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan tahun 2014 sampai tahun 2019 tanggal 23 Juni 2015. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi 3 DPR RI adalah sebagai berikut. Kita ruang lingkupnya aja dulu ya. Di ruang lingkupnya itu pertama pembahasannya hukum. Jadi sebagai mahasiswa hukum kita harus sering-sering nih melihat persidangan Komisi 3 atau kita memberikan ide-ide kepada anggota-anggota Dewan Komisi 3 di perwakilan dapilnya masing-masing atau provinsinya masing-masing. Nah, setelah itu di ruang lingkup yang berikutnya setelah hukum yaitu HAM, asasi manusia. Karena memang hukum dan HAM ini kalau nggak salah satu kementerian ya, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang terakhir itu keamanan. Nah, saya tidak hanya memaparkan ruang lingkupnya saja, tapi saya akan memaparkan juga tentang pasangan kerjanya. Pasangan kerjanya itu bisa kementerian ya, bisa juga lembaga-lembaga yang lainnya gitu. Contoh pertama pasangan kerja dari Komisi 3 yaitu Kementerian Hukum dan HAM karena sesuai dengan ruang lingkupnya tadi. Terus Kejaksaan Agung, Kepolisian, terus Komisi Pemberantasan Korupsi yang karena kepolisian ini kan kepolisian, Kejaksaan Agung dan ini termasuk dalam penegakan hukum, penegak hukum. Terus KPK juga disebut sebagai penegak hukum di wilayah korupsi. Terus ada Komnas HAM, hak asasi manusia yang saya sampaikan di ruang lingkup tadi. Terus Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial itu di wilayah yudikatifnya. Terus 9 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Saya baru mendengar, mungkin saya belum mendalami karena saya baru mendengar ini. Terus ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kalau di kasus-kasus pidana atau teman-teman yang konsen pada hukum pidana biasanya sering mendengar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terus Badan Narkotika Nasional BNN ini juga masuk dalam pasangan kerja dari Komisi 3. Badan Penanggulangan
Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Jadi kalau seandainya seperti apa mencari teroris atau seperti intelijen lah, seperti Intel yang fokus menganalisis perjalanan terorisme di Indonesia atau perkembangan terorisme di Indonesia, itu badan ini. Terus Setjen MPR dan Setjen DPD. Nah, itulah sedikit pemaparan saya berkenaan dengan DPR yang dikerucutkan ke Komisi 3. Semangat sebagai mahasiswa hukum, tetap kawal peraturan yang ada di peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kita tetap kaji supaya ada checks and balances, atau sebagai mahasiswa agen of controlling kita itu benar-benar terpakai gitu, dilaksanakan, diimplementasikan, bukan hanya sekedar kata doang sebagai mahasiswa agen of check, agen of controlling, tapi tidak pernah mengkontrol, baik sebagai mahasiswa mengkontrol perjalanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, atau sebagai agen of change yang menyampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Saya harap itu bisa dilakukan. Tetap semangat. Salam keadilan bersama Istana Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.